Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syaifuddin Al-Faqih. Kali ini kita akan membuat sebuah peta sederhana ya dengan judul Peta Ekspansi Pemasaran Pupuk Amina Kabupaten Blora. Ini merupakan tampilan nanti ya, tampilan hasil jadi yang kita harapkan dari peta yang kita bikin. Kita mulai saja. Mulai dari kita menyiapkan data-data yang harus kita butuhkan ya. Pertama, kita membutuhkan data garis ya, garis administrasi kabupaten yang berada di Jawa Tengah ya. Karena kalau kita lihat Blora itu kan kabupaten yang perbatasan antara Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ya. Jadi nanti ada sebagian itu wilayah administrasinya Jawa Tengah, kemudian sebagainya lagi adalah wilayah administrasinya Jawa Timur. Jadi kita butuh dua data shape file ya, SHP. SHP itu data vektor ya, data yang dibutuhkan untuk membuat peta. Kita nanti menggunakan software RMap. Baik, ini merupakan data yang kita butuhkan. Pertama ada line apa namanya, administrasi kabupaten di Jawa Tengah ya, formatnya line. Kemudian atau sebenarnya polygon sih, tapi nanti kita yang membutuhkannya hanya line-nya saja ya, maksudnya hanya garisnya saja. Kemudian nanti yang Jawa Timur ya, wilayah administrasi kabupaten di Jawa Timur. Kemudian kecamatan di dalam Blora ya, karena wilayah kajian kita adalah Kabupaten Blora, maka nanti kita harus butuh kecamatan di dalam Blora ya sebagai wilayah administrasi di dalam kecamatan Blora. Dan terakhir adalah poin kecamatan daerah kajian. Jadi titik-titik yang seperti ini warna hijau dan merah ini adalah wilayah-wilayah kajian ya. Nanti kita petakan apa namanya, titik-titik tersebut itu berada di mana saja ya. Itu kita ambil dari titik tengah ya, titik tengah dari data kecamatan di Blora seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke software kita, yakni ArcGIS ya, ArcMap. Ini kita mulai. Nah, ini merupakan tampilan awal dari ArcMap ya teman-teman sekalian. Oke, untuk memasukkan data, kita klik Add Data ya pada tampilan tersebut. Kemudian kita mencari lokasi dari data tersebut ya. Cari. Nah, kalau teman-teman belum ada apa namanya, di sini nggak ada pilihan seperti ini, teman-teman nanti klik Connect to Folder. Klik. Kemudian cari datanya teman-teman di mana. Ya, kalau saya data D, kemudian ini. Setelah itu di OK. Nah, nanti file-file seperti ini yang banyak ini ya, nanti akan disimplifikasi menjadi data seperti ini. Nah, hanya SHP-nya saja yang akan tampil pada add data ArcMap seperti ini. Ini ada yang pertama administrasi di Jateng, Jatim, kemudian kecamatan di dalam Blora, kemudian titik-titik di kecamatan Kajian. Oke, kita masukin semua ya, blok semuanya. Kemudian klik Add. Kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan dari data-data yang kita masukkan tadi ya. Ini merupakan yang hijau ini ya, hijau muda ini adalah apa namanya, wilayah administrasi kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang apa ini, warna ini ya, ungu muda ini, itu yang Jawa Timur. Kemudian yang tengah ini ya, biru muda ya, itu adalah Kabupaten Blora ya, dengan batas administrasi kecamatan di dalamnya. Dan titik-titik ini adalah titik apa ya, semacam titik tengah ya dari setiap kecamatan tersebut. Dan nanti ada satu titik ini ya, satu titik di tengah itu yang merupakan ininya, stok pon aminanya ya. Itu yang kita cari. Namun pada kajian kali ini kita hanya membuat petanya saja ya. Untuk kajian terkait mengapa ditentukan titik di sini, itu dibahas di program yang lain seperti itu. Oke, teman-teman, setelah kita masuk ya, sudah memasukkan semuanya, sudah memasukkan semua apa namanya, semua datanya.
Kemudian untuk seperti ini ya, untuk ada backgroundnya, kemudian garis-garis ini batas administrasi, kemudian simbologinya seperti ini ya. Kita uh, kita melakukan simbologi ya teman-teman namanya. Nah, jadi masing-masing dari kabupaten ini, kemudian line admin kabupaten di Jatim, kemudian yang Blora, itu kita namanya simbologi ya. Kita ubah simbolnya gitu ya. Kita mulai dari yang ini ya, yang line admin kabupaten di Jawa Tengah. Kita klik ini, klik sekali saja, klik gear satu kali. Kemudian di fill color ya, fill color kita pilih no color ya, karena nanti kita mau biar nggak ada warnanya nih, biar transparan nantinya. Karena apa namanya, background peta yang seperti ini ya, yang ada apa namanya kayak semacam topografinya, itu kita pakai base map dari ArcGIS Online. Jadi peta dasarnya itu dari ArcGIS Online gitu ya. Oke, sip, kita lanjutkan. Oke, kita pilih yang fill color ya, fill color yang apa namanya, no color. Kemudian untuk tepinya ya, kita tepinya ini outline-nya ya, kita pilih, tapi jangan yang ini teman-teman, tapi kita klik edit simbol. Edit simbol, tunggu, sudah muncul seperti ini, klik outline. Nah, ini nanti ada pilihan line-line ya, outline dari polygon tersebut itu mau jadi tipenya seperti apa. Nah, berhubung kita mengikuti standar dari Peta Rupa Bumi Indonesia ya, atau Peta RBI, batas ke kabupaten itu adalah garis putus-putus ya. Jadi dengan garis kemudian dotnya, titiknya 2 kali ya kalau kabupaten. Ya, kabupaten dotnya 2 kali. Yang ini ya teman-teman. Jadi dash with 2 dots. Jadi dua titik. Oke, setelah itu oke. Kemudian oke, setelah itu oke. Dan gini hasilnya. Tara. Gini ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah garis putus-putus seperti ini adalah batas untuk wilayah administrasi di Jawa Tengah ya, khususnya batas wilayah untuk kabupaten. Kemudian yang Jawa Timur juga seperti itu. Kita fill colornya, kita bikin no color, kemudian edit simbol, outline kita pilih, kemudian juga karena itu adalah batas administrasi kabupaten, jadi kita pilih yang sampai seperti tadi ya, yang dash with two dots. Oke, kemudian oke lagi, kemudian oke. Nah, sama. Kemudian yang terakhir, belum ya. Yang terakhir ini ya, yang Kecamatan Blora. Untuk yang kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah kita simbologi menjadi transparan, dan juga batas-batasnya itu ini ya, sesuai mengikuti standar batas wilayah di Peta Rupa Bumi Indonesia. Kemudian untuk line kecamatan di Blora kita bikin juga ya, sama kayak tadi, fill colornya itu no color, edit simbol. Nah, tapi teman-teman untuk kecamatan ini kita nggak dua ya, bukan yang dua tapi tiga, karena memang hierarkinya seperti itu ya. Kalau provinsi itu garis dengan satu titik, kalau kabupaten itu garis kemudian dua titik, kalau kecamatan garis dengan 3 titik, seperti itu. Makanya kita bikin 3 titik. Oke, kemudian oke, kemudian oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi udah ada batasnya ya. Ini batas di kecamatan, ini adalah batas kabupaten ya. Ini kabupaten juga, ini Kabupaten Blora. Oke, setelah itu kita simbologi poin kecamatan, area kajian. Klik lagi. Oh, oke, sebelum itu karena kita ingin membedakan ya. Ini kan ada dua simbol nih. Ada yang hijau, ada yang merah. Hijau itu adalah titik kecamatan, kemudian hijau itu stok pon Aminanya. Jadi jadi simbologinya agak berbeda nih teman-teman. Kita tetap klik, tapi kliknya jangan di sini, tapi yang di sini klik kanan.
kemudian properties. Oke, kita tunggu. Oke, udah muncul ya teman-teman. Setelah itu kita categorize, ya kategoris. Kemudian pilih yang kecamatan. Sebentar. Nah, ya yang pilih keterangan ya teman-teman. Jadi kita pilih keterangan. Sebentar. Oke, kita pilih ini ya kategoris tadi. Kemudian unique values, ya. Kemudian di value field ini kita pilih yang keterangan. Nah, setelah yang keterangan sudah muncul, kita pilih keterangan. Kemudian klik add all values. Oke, muncul ada stok, pon amina dan juga titik kecamatan. Nah, baru kita pilih sesuai dengan keinginan kita warnanya. Kita klik stok pon aminanya ya, klik 2 kali ya, klik kiri 2 kali. Muncul misalkan kita ngambil warna hijau. Oke, kemudian untuk yang titik kecamatan kita pilih warna hijau juga, cuman yang gini aja ya. Warna kita ganti warna merah deh. Klik oke. Setelah itu pilih oke. Nah, ini teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kan ini ya, apa namanya? Kita sudah selesai nih bikin informasi-informasi dasarnya nih. Udah ada kabupaten, kemudian ada batas kecamatan, kemudian ada titik area yang dikaji, ya. Setelah itu di sini ada yang namanya toponimi ya, atau penamaan dari daerah-daerahnya ini. Ada nama-nama Keradenan, Jati, Randu, Blatung dan sebagainya ya. Nah, ini kita dilakukan setelah simbologi. Jadi setelah kita simbologi ya, simbolisasi seperti ini, sekarang kita membuat nama ya, nama kecamatannya doang ya, tapi nama kecamatan di ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita melakukan simbologi ya, setelah melakukan simbologi tadi ada data admin kabupaten di Jateng, kemudian kabupaten di Jatim, kemudian kecamatan di Blora dan juga poin kecamatan kajian. Sekarang kita membuat toponimi dari wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Blora tersebut. Caranya adalah klik kanan ya, klik kanan pada apa namanya layer line kecamatan di Blora ini, klik kanan, properties lagi. Tunggu agak lama ya teman-teman. Tunggu aja ya. Oke, sudah muncul. Pilih yang label. Ya, kita pilih yang kecamatan, teman-teman, kecamatan. Jangan lupa kita mencentang label features in this layer. Oke, sudah. Kemudian kita boleh atur berapa ukurannya di sini, warnanya apa bisa diatur. Oke, setelah diatur, klik OK. Dan ini hasilnya. Udah muncul ya teman-teman, toponimi atau penamaan dari masing-masing wilayah di kecamatan yang berada di Kabupaten Blora. Oke, kita sudah, ini sudah ya, sudah apa namanya batas wilayahnya sudah, kemudian simbol-simbol titiknya sudah, toponiminya juga sudah ya, kita sudah buat toponiminya, sudah buat. Sekarang saatnya penyelesaian, yaitu kita bikin yang namanya layouting ya, atau kita bikin judul, legenda dan sebagainya. Nih kalau ini kita bikin judulnya, kemudian kita bikin keterangan di sini, kemudian kita bikin apa namanya sistem koordinatnya, seperti itu ya. Itu namanya adalah layouting. Oke, klik di bawah ini layout view ya. Kalau ini namanya adalah data view, kalau ini nanti kita bikin namanya layout view. Oke, kita klik. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, untuk karena ini adalah potret ya, karena kita mau bikin
petanya dalam format landscape, kita atur ukuran kertas dan posisinya pada ini, tools change layout ya. Kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihan kertas dan juga modenya ya, tampilannya. Kita pilih yang A4 landscape ya. Setelah itu finish. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah hasil, udah apa namanya, udah kita layout yang mau kita layout. Udah sesuai dengan format yang kita inginkan. Nah, kita bakal bikin judulnya dulu nih teman-teman ya. Kita bikin judul. Oke, ini kita geser dulu di bawah. Judulnya ada di insert ya. Insert, kemudian title. Oke, kita bikin judulnya adalah apa nih? Peta ekspansi pemasaran pupuk Amina. Peta ekspansi pemasaran pupuk Amina. Pemasaran pupuk Amina Kabupaten Blora. Kabupaten Blora. Setelah itu oke. Nah, muncul seperti ini teman-temanku. Bentar ya, loading. Oke, muncul seperti ini. Kita bisa atur besar kecilnya ya. Di sini nih. Font size. Berapa 20 boleh. 22. Di bold juga boleh. Kemudian atau misalkan kurang besar ya 24. Oke, ini sudah judul ya. Biar lebih bagus ya, kita tambahkan kotak seperti ini ya teman-teman ya, untuk bingkai dari judulnya, kotak seperti ini. Nah, itu caranya adalah dengan memilih ini nih. Nah, ini ada rectangle ini ya. Kalau mau bentuknya kotak, kita tinggal klik kotaknya. Tapi kalau mau ganti, ada yang bentuknya polygon, ini nanti bebas bentuknya gimana aja. Circle bentuknya lingkaran, ellipse, kemudian line ini hanya garis ya, bukan apa namanya, bukan bangun datar gitu ya, cuman garis hanya satu dimensi. Kemudian kita pilih yang rectangle. Oke, klik kiri, tahan, kemudian kita atur sampai sini. Kalau sudah, lepas aja. Oke, nah teman-teman, ini kotaknya sudah kebentuk tapi judulnya ketutup nih. Caranya adalah kita klik kotaknya, klik kanan ya, order, kemudian kita pilih yang send to back. Nah, seperti ini. Jadi judulnya di depan. Oke, selanjutnya kalau kita nggak mau nih warna dari kotaknya itu warna krem seperti ini, kita mau bikin warna putih ya, bisa aja teman-teman. Ini diklik kotaknya ya, jangan sampai klik judulnya, klik kotaknya, kemudian klik kanan, properties. Nah, di sini ada pilihan fill color ya. Kalau kita mau bikin warna apa, misalkan no color, boleh no color. Kemudian outline-nya kalau abu-abu, merah boleh. Kalau mau ngecek bisa di apply dulu ya, apply. Nah, itu kan bisa dilihat tuh warnanya ada merah. Tebalan juga bisa, misalkan 2 atau 3 di apply kalau mau lihat gitu kan. Misalkan kita warna hitam ya, warna hitam dengan ketebalannya 2. Oke. Setelah itu kita oke. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah judulnya selesai ya, kita atur intinya ya, peta mukanya ya, muka petanya. Seperti ini, kita perbesar seperti sesuai keinginan. Sesuai dengan proporsinya ya, proporsi apa namanya, ketentuan simbologi ya, kaidah kartografis ya kalau di geografi itu ya, kita sesuaikan. Sudah. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, tapi kendalanya sekarang adalah daerah kajiannya kita ini terlalu kecil ya teman-teman. Kalau ini kan udah full ya, besar ya di tengah-tengah. Tapi kalau yang di area kajian kita ini terlalu kecil, maka kita ubah skalanya di sini nih, map scale. Kita bikin misalkan ya, kita tulis aja pakai keyboard kita, misalkan 500 ya. 500.000. Lihat. Nah, sudah lebih membesar ya. Karena skala itu kan apa namanya, misalkan
kita tulis semakin besar, maka skalanya adalah kecil, tapi semakin kecil angkanya, maka skala itu semakin besar ya. Misalkan kurang besar nih, kita mau 400.000, boleh 400.000 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita geser ya, geser petanya. Oh iya teman-teman, sebelum itu biar kita harus tahu nih bedanya antara select element dan juga pen ya. Jadi kalau kita mau gerakin petanya doang, kita makanya pen ini. Nah, buat gerakin gini. Tapi kalau kita mau gerakin kayak tadi memperbesar apa namanya kotak ini, kemudian menggerakkan posisi kotaknya, itu pakainya yang select element. Nah, kalau kita klik ini, yang gerak adalah kotaknya nih, kotak. Kalau pakai yang pen tadi kan muka petanya ya. Tapi ini kita apa namanya? Kalau yang select element adalah kotaknya. Tapi kalau yang pen dia geraknya peta doang. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya kita pilih yang select element. Selanjutnya kita klik petanya, klik kanan. Ini kita bikin sistem koordinatnya ya. Pilih properties. Tunggu sebentar. Kemudian kita pilih new grid. Nah, kalau di peta contoh kita menggunakan ini ya, apa namanya, sistem koordinat geografis ya teman-teman. Jadi kita coba pakai yang geografis juga. Nah, bedanya gratical sama measure grid ini, kalau yang gratical ini adalah sistem koordinat yang geografis, tapi kalau yang measure grid ini dia sistem koordinatnya UTM. Nah, karena kita mau pakai yang geografis, kita pakainya yang gratical ini. Oke, next. Kemudian intervalnya ya. Kita atur intervalnya. Jadi kalau ini adalah label only. Jadi apa cuman apa namanya? Kalau label only ini jadi cuma labelnya doang nih. Misalkan 111 derajat 50 menit 0 detik gitu ya. Jadi cuma labelnya doang tanpa ada garisnya ini. Nah, kalau tick marks and label dia itu bukan garis seperti ini, tapi nanti persilangan ini ya, perpotongan ini nanti dia dibuat semacam tanda plus seperti itu. Nah, di sini plus 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 plus. Nah, kita boleh pilih yang mana aja, cuman beda tampilan doang. Kalau gratical and label ini seperti ini ya, seperti yang saya contoh ini. Nah, kita pilih yang gratical and label ya, sesuai dengan peta yang saya bikin. Kemudian ini intervalnya ya. Jadi di sistem koordinat itu kan ada namanya interval ya. Kalau ini misalkan ya 111 derajat 0 menit 0 detik. Kemudian di sini 111 derajat 10 menit 0 detik. Di sini derajatnya sama, cuma beda di menit doang. Artinya intervalnya adalah 10 menit ya. Intervalnya 10 menit. Nah, di sini kita bikin juga intervalnya. Boleh nih bebas apakah bakal intervalnya akan di derajat yang berubah, apa selisihnya derajat, apa selisihnya menit, atau selisihnya detik. Tapi kita sesuaikan dengan area kajian kita ya, luasnya berapa, karena bisa jadi apa ya, kalau kita selisihnya di derajat malah nanti nggak nampil tuh gitu kan, karena terlalu besar gitu. Nah, karena kita menyesuaikan, kita lingkupnya itu kabupaten, maka kita selisihnya itu di interval di menit ya, 10 menit ya. Setelah itu kita next. Ini next aja, kemudian finish. Oke, setelah di oke. Nah, ini sudah muncul nih teman-teman koordinatnya ya, sistem koordinatnya nih, bisa dilihat nih. Nih ya. Tuh, sudah muncul ya. Nah, misalkan ukurannya terlalu kecil, mau diperbesar boleh. Caranya klik kanan di properties. Tampilan seperti tadi, tapi kita bukan new grid ya, tapi properties. Di properties kita atur. Nah, kita atur label ya, labelnya kita atur misalkan jadi 8 ukurannya, warnanya tetap hitam. Terus apalagi ya, nah ini teman-teman, ini kan kita mengubah koordinat itu kan ini ya, apa namanya, bentuknya itu kan vertikal seperti ini ya, mendatar ya. Kalau untuk yang sifatnya sumbu X itu nggak apa-apa, tapi kalau yang
untuk sumbu Y ya, sumbu Y seperti ini itu kurang apa ya, kurang estetik kali ya. Maka kita ubah yang bagian sumbu Y ini jadi angkanya itu adalah horizontal. Caranya di label ini kita pilih ini nih, vertical labelnya, yang labelnya yang berbentuk vertikal itu berada di left dan right. Untuk top and bottom tetap horizontal ya, tapi kalau yang vertikal berada di sisi kanan dan kiri. Setelah itu kita oke ya, sudah diatur oke, kemudian oke. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Nih, sudah ya, kita sudah bikin judul, kemudian kita bikin apa namanya, sistem koordinatnya juga sudah. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita oh ya, ada yang kelupaan teman-teman. Ini kan garis terluar ini adalah ukurannya. Jadi semacam garis khayal untuk menentukan ukuran dari kertas yang kita buat gitu ya. Kita kan bikinnya A4 dengan bentuk yang landscape. Itu hanya garis khayal. Jadi kalau kita nanti ekspor petanya, maka garis yang keluar itu nggak muncul sebenarnya. Jadi kita perlu bikin kotak lagi untuk membingkai peta kita yang untuk menjadi satu kesatuan ya. Kita pilih rectangle lagi, kita bikin kotak lagi ya dari sini. Nih, kita bikin agak di pojok-pojok aja karena ini cuma untuk membantu ya, untuk apa namanya, untuk membatasi peta kita agar menjadi satu kesatuan. Oke, karena seperti ini kita klik kanan, properties, kita pilih fill colornya no color, outline-nya warna hitam, tebalnya 3 lah ya. Oke, nih seperti ini. Sudah mulai kelihatan ya hasilnya ya. Nih, sekarang kita bikin keterangan ini ya, atau yang namanya legenda ya kalau peta itu biasanya. Oke, cara bikin legenda seperti ini teman-teman. Kita klik insert, kemudian pilih ini ya, insert legend ya, legenda. Nah, kita pilih fitur apa yang kita masukkan dalam legenda tersebut. Karena kita mau memasukkan hanya informasi dari titiknya doang, maka semua ini empat empat ini kita hapus semuanya ya, tiga-tiganya kita hapus kecuali yang poin. Bukan dihapus tapi dikembalikan ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi yang di kanan hanya poin kecamatan kajian. Setelah itu next. Tunggu ya guys. Responding nih. Oke, kita bikin ya legenda atau keterangan ya. Kalau di sini kan keterangan nih, berarti kita bikin keterangan di sini. Keterangan. Nah, di sini bisa teman-teman ubah warnanya apa, kemudian ukurannya berapa ya, fontnya apa. Setelah itu kita next aja, ini nggak ada perubahan apa sama sekali. Next lagi, finish. Hasilnya nah seperti ini. Oke, ini ya teman-teman ya hasilnya nih. Nih ya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kan kurang ini nih, legenda seperti ini kan kurang apa ya, kurang menarik ya teman-teman ya. Ada keterangan, terus ada poin underscore kecamatan underscore kajian, kemudian ada keterangan lagi, itu kan kurang menarik lah ya, kurang kartografis lah ya. Kalau kita lihat di sini cuma ada keterangan, kemudian ada simbolnya, simbol sama keterangan simbol. Maka caranya kita klik tadi legendanya, kemudian klik kanan, pilih properties. Di sini kita bakal mengubah lagi nih teman-teman. Mengubah. Nih, tampilan seperti ini. Kita ubah ya. Ya, jadi sebelumnya teman-temanku sekalian, kita pilih ini, diklik ya, poin kecamatan kajiannya diklik, kemudian style. Nah, di sini kita memilih teman-teman, milih. Jadi ada, kalau dalam simbologi ya, dalam legenda itu ada yang namanya layer name, kemudian ada yang namanya layer name, kemudian ada yang namanya
heading ya. Sebentar, ini heading. Ada yang namanya heading, ada yang namanya label. Nah, layer name itu kalau kita lihat di data kita itu yang ini nih, yang point underscore kecamatan underscore kajian, itu namanya layer name ya. Yang heading itu adalah yang keterangannya, di bawahnya di bawahnya point kecamatan kajian. Yang keterangan itu adalah heading. Barulah yang namanya Stockpond Amina kemudian titik kecamatan itu namanya label. Nah, sekarang layer name-nya adalah poin kecamatan kajian. Maka kita nggak membutuhkan itu ya, karena kita membutuhkannya hanya simbol titiknya sama keterangannya saja ya. Maka sesuai di sini kan, keterangannya sudah kita buat tadi, keterangannya di atasnya tadi ya sebagai judul legendanya. Kemudian maka kita nggak butuh lagi nih layer sama headingnya. Maka kita mencari style ya, style dari legenda kita yang hanya label doang. Ini nih. Kalau ini cuma deskripsi doang. Kalau ini heading sama label, tapi sifatnya labelnya miring gitu kan ya. Ini ada di sebelah kanannya nih, contohnya nih gitu kan. Ada previewnya. Kemudian layar seperti ini gitu kan. Kita bisa dilihat ya previewnya itu kan. Nah, kita cuman mau yang ada labelnya doang sama titiknya. Maka kita pilih yang label ini. Kemudian kita pilih oke. Setelah itu kita oke. Dan nah, muncul hasilnya seperti ini. Jadi sudah ada keterangan, kemudian ada titik dan apa namanya, labelnya gitu ya. Nah, tapi kita juga kurang menarik nih karena tabrakan sama garis-garis dari sistem koordinatnya gitu kan. Nah, gimana nih caranya biar kita nggak tabrakan, tapi ada dasarnya ya, warna dasar. Nah, kita bikin warna dasarnya dengan tadi bikin bentuk lagi rectangle lagi, klik, kita bikin lagi nih. Nah, ngotakin ini, klik oke. Oke, kita pilih untuk ganti warna. Nah, kita jangan no color ya, fill colornya jangan no color, karena kalau no color nanti dia bakal tabrakan sama aja gitu kan. Tapi kita pilih yang warna putih, kemudian luarnya outline-nya boleh hitam atau apa terserah, standarnya hitam ya. Oke, nah sudah. Nah tapi kok nggak muncul ya legendanya, maka kita klik ininya, kotaknya, klik kanan, order, send to back, muncul. Nah, ini tinggal lihat aja ya teman-teman. Jadi sebenarnya udah bisa, ini udah apa namanya, udah bisa sebenarnya, udah. Tapi karena send to back itu kita mengubah posisinya menjadi paling bawah ya. Jadi kita coba bring to front, dia bakal menutup. Nah, untuk hanya berada di bawah satu level saja, pilih yang order, kemudian send backward. Nah, seperti ini. Jadi apa namanya, bingkai rectangle-nya tadi itu hanya di bawah dari legendanya doang ya. Kalau yang tadi kalau yang dia send to back, dia berada di paling bawah ya. Tapi kalau yang send backward itu hanya satu level mengubahnya. Seperti itu. Ini udah jadi nih. Ya, udah kita layouting, udah kita bikin. Sekarang judulnya udah ya, judulnya udah. Terus muka petanya udah, titiknya udah, legendanya udah, sistem koordinatnya udah. Sekarang nih kita bikin peta dasarnya. Nah, peta dasarnya ini harus punya kuota internet, teman-teman. Ya. Jadi peta dasarnya harus ada kuota internet. Sebentar. Oke. Setelah tadi kita bikin legenda dari judul, kemudian sistem koordinat, kemudian legenda, kemudian apa namanya, bingkai secara keseluruhannya. Sekarang kita mau bikin ini nih, peta dasarnya ya. Nah, yang saya bilang tadi bahwasanya untuk membuat peta dasarnya itu butuh internet, teman-teman. Jadi harus sudah ada ini dulu ya, apa namanya, semacam ya, koneksi internetnya dulu ya, koneksi jaringan. Nah, nanti teman-teman pilih di add base map ini. Nah, nanti kalian pilih yang geografik apa-apa gitu ya.
biar sama kayak gini, cuman banyak pilihannya. Nanti teman-teman tinggal klik ini ya di add data tadi, bukan add datanya tapi ya, tapi yang di panahnya di bawah ini, dan tambah add base map. Terus nanti teman-teman pilih. Oke, nanti setelah kalian teman-teman pilih ya, udah nih udah selesai ya. Nanti udah muncul base mapnya seperti ini, seperti di bawah ini gitu ya. Terus tinggal kita mengekspornya. Caranya adalah file, kemudian export map. Oke, tunggu sebentar. Oke, udah, kita pilih tempatnya di mana ya. Tempatnya di mana? Misalkan saya tempatkan di mana ya? Di picture deh. Sini ya, picture. Terus di Slingo background. Oke. Tadi apa? Peta ekspansi pemasaran pupuk Amina Kabupaten Blora. Oke. Kita tentukan teman-teman mau jadi apa foldernya, filenya. Apakah PDF atau JPEG? Biasanya antara PDF sama JPEG ya. Tapi kita pilih JPEG. Bedanya gini teman-teman. Sistem koordinat kalau di ekspor dalam bentuk JPEG, maka sistem koordinatnya bakal hancur gitu ya. Tapi kalau dibentuk dalam PDF, maka dia akan bisa kita masukkan dalam aplikasi pemetaan, dia bakal kompatibel gitu. Jadi sistem koordinatnya masih sesuai gitu walaupun di PDF. Tapi kalau di JPEG enggak. Tapi kalau misalkan untuk data misalkan TA atau skripsi, tesis dan sebagainya, kita pakai yang JPEG aja ya. Karena mau dimasukkan ke dalam laporannya gitu ya. Kemudian kita resolusinya kita pilih ya 500, standarnya 300 ya minimal. Standar bagusnya ya, tapi saya ambil 500 ya, semakin besar semakin bagus. Kemudian save. Oke, kita tunggu nih, ada persennya di sini loading. Oke, sudah ya. Kita cek coba di picture, kemudian Slingo background. Nih sudah jadi teman-teman. Oke ya, udah jadi. Kita cek hasilnya. Nih ya teman-teman, sudah mendekati, sudah sama. Nah nanti kalau misalkan ini nggak kelihatan ya, ada garis-garis nggak kelihatan seperti ini, itu tinggal diubah aja tuh di apa namanya, di pengaturan tadi di propertiesnya. Misalkan nih sistem koordinatnya tadi nggak kelihatan ya, tinggal kita klik sistem koordinatnya, klik kanan properties, kemudian kita properties lagi, kemudian kita tentukan ketebalannya ya. Ini di mana, di line kan, kita tentuin nih simbol, tentuin berapa, misalkan kita klik yang ini ya, simbol klik, terus kita tentuin 1 misalkan, colornya jadi hitam. Nah kita oke, lebih jelas kan ya teman-teman. Kita coba export lagi, export map di tempat yang sama, tapi kita bikin ini yang kedua ya, karena ini coba yang kedua. Oke, udah kayak tadi, save ya. Kita lihat masih proses ya teman-teman. Oke, ini hasilnya di sini ya. Jadi kita bisa lihat nih bedanya. Ada yang lebih tebal sama ada yang palingan lebih tipis. Nah, ini sudah kita ubah jadi lebih tebal. Terus kita pilih, setelah itu udah selesai. Udah selesai. Jadi seperti ini ya, udah berarti. Ya seperti itu teman-teman untuk bikin peta. Cuman tadi kita nggak cukup, nggak apa ya, nggak connect. Tapi kalau bisa teman-teman koneksi internetnya sebelum dibuka ArcGIS-nya ya, kemungkinan nanti bakal bisa add base map-nya. Tapi kalau saya tadi baru proses, baru kita buka, jadi dia belum muncul. Tapi coba nanti teman-teman coba aja buat sebelum mulai pengerjaan udah di apa namanya, udah diaktifin koneksi internetnya. Oke, sekian informasi dari saya ya. Monggo di like, comment, share, and di subscribe, karena subscribe itu gratis, jadi jangan pernah ragu ya.
Oke, kalau bagus di like, kemudian kalau kurang bermanfaat di dislike aja nggak apa-apa, biar jadi evaluasi konstruktif ya buat saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Syukron kasiran alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.